Siapapun dengan bebas bisa membuat lembaga, mereka bentuk lembaga juga Pak, menyaingi Rabithah Alawiyah. Untuk apa? Menaungi dan mensahkan mereka yang palsu-palsu Power Rangers tadi. Kalau lembaga-lembaga yang lain kan setahu ana dari Rabithah Alawiyah pemalsu nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti hiruk-pikuk masalah habaib di Indonesia. Dan kali ini ada sejumlah pernyataan-pernyataan dari para habaib yang menurut kita ini betul-betul geleng-geleng kepala dibuatnya. Tentu ini mengundang sebuah pemikiran yang keras bagaimana memahami maksud dari sebuah pernyataan-pernyataan seperti itu. Bagaimana persoalan nasab ini betul-betul mengelinding terus. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sampai hari ini memang argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh Kiai Imanuddin Usman maupun Kiai Nur Ikhyak ini, ya sejauh yang kita lihat itu belum bisa terbantahkan secara ilmiah, ya berdasarkan rujukan kitab-kitab yang orisinil, ya dalam artian bahwa kitab-kitab yang ditulis pada abad ke-5, ke-6, dan ke-7 Hijriah. Nah, ini tentu sebuah fenomena yang menurut kita harusnya ini memang berujung pada ilmu, bukan pada sebuah narasi-narasi yang itu tidak ditempatkan dalam koridor akademik dan ilmiah. Dan sejumlah pernyataan-pernyataan dari para habaib ini terkait dengan nasab dalam kaitannya dengan Rabithah Alawiyah ini betul-betul bikin kita geleng-geleng kepala. Bagaimana menurutnya bahwa semua yang tidak diakui oleh Rabithah Alawiyah maka itu bukan habib, itu palsu. Ya. Kalau yang dimaksud habib ini adalah keluarga Ba'alawi, ya maka tentu itu bisa saja. Tetapi jika kemudian yang lain dianggap ya pemalsu nasab hanya karena mereka memiliki catatan tersendiri ya yang terjaga sampai kepada Kanjeng Nabi, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan kita menganggap bahwa itu kan sebuah keangkuhan. Ya, ketika Naat misalnya keturunan Wali Songo membuat ya sebuah lembaga pencatatan, maka itu adalah hak mereka dan tentu mereka ya memiliki dasar karena punya manuskrip, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa yang lain itu memalsukan nasab. Itu namanya keangkuhan, sebuah kesombongan merasa bahwa dialah yang paling asli kenasabannya, dialah yang paling benar dan sebagainya. Nah, disinilah kita nampak melihat bahwa terkesan ada sebuah nalar dominan ya yang hendak disampaikan kepada publik, yang hendak merepresentasikan bahwa ya dialah, yang lain itu semua ya keliru, apalagi berbicara tentang nasab, pemalsu nasab ketika tidak diakui oleh Rabithah Alawiyah. Dan ini kan sesuatu yang menurut kita ya betul-betul sangat mengganjal ya di pikiran kita. Dan ini tentu butuh ulama-ulama ahli nasab untuk kemudian meluruskan. Makanya tampilnya Kiai Imanuddin Usman maupun Kiai Nur Ikhyak ini seolah melabrak kemapanan yang membuat para habaib ini betul-betul keteteran dalam menyiapkan argumentasi-argumentasi sanggahan. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak bagaimana pernyataan-pernyataan yang yang unik ini dari para habaib ini yang menurut kita ini mengundang sebuah pemikiran yang cukup keras. Coba kita simak sama-sama. Dan kalau bagi Anda yang merasa masih keturunan, urusin di Rabithah Alawiyah. Karena Rabithah Alawiyah dan Naghabatul Ashraf adalah salah satunya lembaga, satu-satunya lembaga yang bisa dipercaya. Begitu. Ya. Selain daripada lembaga-lembaga yang lain, wallahu alam. Kalau lembaga-lembaga yang lain kan setahu ana dari Rabithah Alawiyah pemalsu nasab kan gitu. Mereka yang palsu-palsu menyaingi. Mereka lihat celah dalam aturan negara Indonesia. Siapapun dengan bebas bisa membuat lembaga, mereka bentuk lembaga juga Pak, menyaingi Rabithah Alawiyah. Untuk apa?
menaungi dan mensahkan mereka yang palsu-palsu Power Rangers tadi. Wah, jadi nih muhibbin harus paham nih, bebuhan yang palsu-palsu. Wah, ini mengolah jual lembaga-lembagaan. Memang dalam kacamata negara sah, terpenuhi, akta notaris ada, karena itu urusan kenegaraan. Tapi urusan database nasab, family tree, habaib, kami punya manuskrip yang tua dan kadakawa dipalsukan, lembaga yang hanyar-hanyar kada diisi. Jadi apabila ada orang mengaku Habib tapi nasabnya bukan dari Rabithah Alawiyah, bukan dari Maktab Daimi, malah dari lembaga yang hanyar muncul tahun 2020, 2021, 23 tahun yang lewat, maka itu dikatakan Habib Pal. Nyaringi Habib, nyaringi Habib Pal, Habib nah jelas. Kenapa jadi ulun tegaskan ini? Banyak benar nang gadungan ini. Kalau ada yang lain ngaku Habib, pian keluaran buku nasab mana? Robitoh kah atau lain kah? Kalau lain Robitoh, maaf ya, saya sebut lembaga syayatin contohnya. Kenapa saya buat atau menyebut lembaga syayatin? Karena isinya setan semua. Karena isinya setan semua. Karena isinya setan semua. Setan semua. Kemudian juga berkenaan dengan sekarang ini banyaknya Habib-habib palsu yang menunjukkan buku, maka kita tegaskan bahwasanya tidak ada yang diterima oleh habaib seluruh dunia kecuali hanya Maktab Ad-Daimi di bawah naungan Rabithatul Alawiyah. Terus bagaimana kalau orang mengajukan ada mempunyai buku dan itu resmi Menkumham? Ya, Menkumham itu Kementerian Hukum dan HAM itu apapun dia bikin, kalau sudah syaratnya pas lengkap dibikin. Misalkan Habib-habib palsu berkelompok ingin membuat buku karena tidak bisa membuat buku di Maktab Ad-Daimi, maka dia membuat maktab. Dia yang membuat maktab, dia yang membuat buku, dia yang menandatangani. Sah, ya sah di Kemenkumham, tapi tidak sah di mata habaib. Ini ada banyak habib-habib palsu ya, yang bina bepada Habib tapi kada ada silsilahnya atau kada dari Rabithah Alawiyah, Maktab Daimi, kita pukuli aja, kita pukuli aja, kita pukuli aja, karena yang sah adalah dari Rabithah Alawiyah, Maktab Daimi. Jadi kalau ada yang ngomong habaib, tunjukkan dulu bukunya, kitabnya Rabithah, baru kita percaya.